Pak Bowo kan pernah dengar bahwa Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Lebih dekat dari urat leher kita. Pernah dengar kata Pernah. ayat itu ya? Bisa gambarkan gimana rasanya dekatnya Allah itu? Yang dimaksud dengan lebih dekat dari urat leher kita. Ya, menurut saya kenapa Allah tuh dekat di urat leher kita? Yang pertama kita merasa bersyukur kepada Allah, istiqamah, sholat 5 waktu, ada sholat tambahan, sholat Itu pelaksanaannya. Pelaksanaannya. Ini rasanya ketika kita dari sholat saja, dari mulai sholat saja, kita harus menyatu hati dengan Allah. Nah, kenapa? Karena kita di urat leher kita ini itu adalah Allah. Ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar, hati kita dan Allah itu sudah menyatu. Cuma bisa gambarkan menyatunya bagaimana? Ketika kita menyatu itu dari diri kita nih, diri kita yang menyatu. Ketika kita Allahu Akbar, langsung kita terus ke tujuan kita tuh ke Allah. Walaupun nanti kita tujuan pikiran kita, ya memang Allah kan lihat kita. Ketika kita sholat kita nggak bisa lihat Allah. Cuma gambaran menyatunya itu tadi Pak Bowo bilang itulah menyatu yang menurut saya nih. Menyatu ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar, itu kita menyatukan hati kita dengan Allah. Bahwasanya itu Allah itu ada di depan kita. Ada di depan kita. Dan dia melihat. Ya, walaupun nanti ketika kita sholat itu sudah tidak khusyuk, ya kan? Tidak khusyuk, mungkin kemana-mana kita kemungkinan ketika kita sujud kemungkinan di situ udah menyatu lagi. Itu menurut pandangan saya. Jadi aku kasih umpama nih. Jadi umpama ada buku sama pulpen nih di depan Pak Bowo. Buku sama pulpen. Jadi coba tulis dalam buku itu setiap pikiran. Kalau Pak Bowo, kita kan lagi duduk ini berpikir terus, berpikir ini masalah, berpikir terus, pikiran, perasaan kita perasaan gatal, perasaan nggak nyaman, kan jalan terus, pikiran, perasaan, kata hati. Kita kan lagi duduk, hati kita berkata-kata apa maksudnya ini? Apa kan gitu? Kata hati ini udah gitu sama gerakan. Gerakan berapa tadi berapa langkah tadi waktu datang anak tadi. Selama setengah jam yang lalu tulis rinci mendetail, bisa nggak? Mendetail pikiran, perasaan, kata hati, gerakan pada saat yang bersamaan. Kalau saya itu susah ya. Mendetail. Tidak bisa. Menurut saya tidak bisa. Saya gini. Ya nggak apa-apa. Ketika saya kan dapatlah musibah ini kan. Musibah itu macam-macam. Musibah kita. Nggak setengah jam yang lalu aja. Setengah jam yang lalu atau tulis rinci. Pikiran, perasaan, kata hati, gerakan pada saat yang bersamaan. Berapa kali tadi kedip mata, berapa kali angkat tangan, berapa kan banyak gerakan kita, kaki kita berapa kali. Mendetail, tulis di situ. Bisa atau enggak ingat, kalau pun ada enggak teringat. Tentang kita langkah ke situ aja berapa langkah kita tidak tahu. Berbicara kosakata berapa kali kita juga. Ya udah enggak ingat. Yang baru kita omong pun kan lupa. Berarti enggak bisa. Udah itu coba tulis di buku tadi lagi. Setiap pikiran, perasaan, kata hati, gerakan ke depan. Itu pun juga nggak bisa. Itu nggak dapat kita. Bisa. Kecuali kita perencanaan besok saya akan ke sana. Nah itu pun kadang. Itu pun rencana. Itu mesti rencana. Kadang kita berubah lagi. Kayak misalnya kemarin, saya rencana mau ke sana, tiba-tiba ada orang meninggal. Udah nggak jadi. Udah tidak jadi. Jadi berarti nggak ingat lah. Belum tahu. Belum terjadi mana tahu kita. Tidak tahu. Jadi siapa yang tahu kira-kira? Allah yang tahu. Yakin. Kira-kira malaikat tahu nggak apa yang dia bakal kerjakan besok? Pikiran dia program untuk pikiran perasaan dia. Saya rasa malaikat juga nggak tahu. Yang tahu itu Allah, gerakan Allah sendiri yang tahu. Yakin ya, Allah yang tahu. Jadi kalau Allah yang tahu pikiran Pak Bowo, perasaan Pak Bowo, kata hati Pak Bowo, dan gerakan Pak Bowo, baik yang lalu maupun yang ke depan. Coba rasakan sekarang dekatnya Allah.
Dekat. Contohnya begini. Nah, coba rasakan dulu. Rasakan. Tenang dulu, tenang, coba rasakan dekatnya dulu. Allah yang tahu pikiran Pak Bowo, perasaan Pak Bowo. Pak Bowo sendiri nggak tahu. Nggak tahu. Bahkan nggak ada yang makhluk yang tahu. Sekarang Allah yang tahu. Coba rasakan sering dekatnya Allah. Tenang dulu. Aku tanya lagi. Coba Pak Bowo sembunyi di mana yang Allah tidak tahu. Tidak bisa. Apa yang Pak Bowo dalam hati yang Allah tidak tahu, yang Pak Bowo Semua pikirkan. tahu Allah. Allah semua tahu. Jadi kalau Apa rencana kita juga Allah tahu. Ke depan mungkin Allah juga tahu. mungkin atau Kemungkinan pasti tahu. Pasti tahu hidup kita, apa kita. Contoh begini. Ya kan? Ketika saya tidak punya uang. enggak, ini aku mau cerita tadi kan belum selesai itu. Rasa dekatnya. Dekatnya Allah ya, pikiran Pak Bowo tahu, perasaan semua Allah yang tahu, berarti dekatnya. Udah bisa rasakan dekatnya kan? Iya. Kalau dikatakan Allah lebih dekat dari leher udah paham maksudnya. Udah paham. Mengerti walaupun tidak bisa disebut. Tidak disebut. Kalaupun aku tanya Pak Bowo, coba bilang kayak mana dekatnya sama aku. Juga berat untuk sebutkannya. Berat. Jadi inilah yang dialami Syekh Siti Jenar, tahu? Syekh Siti Jenar. Ketika dia mengatakan al-halaj, inilah yang dirasakan orang itu. Inilah yang puncak dari tauhid tadi. Rasa tadi. Jadi rasa tadi seperti garam. Kalau aku bilang rasa asin, tapi nggak tahu kayak mana wujudnya. Tapi sekarang ini aku kasih rasa itu di mulut Pak Bowo. Rasa tadi. Kan nggak bisa sebutkan juga. Cuma dekatnya bisa Pak Bowo. Pak Bowo pasti nggak berani bilang rasa dekatnya sama kami. Walaupun yang Pak Bowo alami juga kami alami, seluruh makhluk. Seluruh makhluk, ada harimau jalan, kelinci ketemu, itu semua kehendak Allah. Kita ketemu juga kehendak Allah. Nah, ya kan totalitas. Jadi rasa itulah yang selama ini dicari-cari oleh orang tasawuf. Rasa dekatnya itu. Dan tidak semua orang bisa merasakannya. Sampai orang itu keluar sampai berapa tahun itu sampai untuk merasakan rasa itu tadi, dekatnya tadi. Garam sama manis tadi ya. Iya. Nah, nggak bisa kita sebut, cuma dekatnya nggak bisa. Enggak Jadi aku umpamakan zat Allah itu ya. Dekatnya seakan-akan menyatu, jauhnya juga tidak terhingga. Sekarang kita di mana Allah? Kita nggak bisa jawab juga di mana Allah. Nggak tahu. Tapi ada. Bahkan dekatnya kita nggak sadar. Bahkan kita yang tidak ada. Ya kan? Iya. Rasa tadi kita yang tidak ada. Ya kan? Bukan Allah yang tidak ada, kita yang tidak ada. Kita yang tidak ada. Kita yang tidak ada. Allah yang ada. Allah yang ada. Jadi paham kan? Ini jadi 75% isi Al-Qur'an inilah tauhid. Jadi kita tidak sombong lagi bahwa semuanya totalitas, tidak sombong, tidak bangga diri. Ya kan? Karena memang punya Allah semua. Punya Allah. Jadi ilmu inilah ilmunya, imannya para nabi. Nabi sendiri nggak mungkin lebih. Kalau lebih jadi apa dia? Dia murtad deh. Nabi ya. Jadi inilah level iman level 9. Kalau naik tingkat lagi 0. Jadi kan gitu. Ngaku-ngaku. Kalau dia turun sombong. Kalau nggak karena aku mana ada. Ya. Kalau nggak aku yang berpikir mana jadi. Kalau nggak karena hebatnya aku kan sombong. Jadi inilah level iman 9, inilah yang selama ini dicari-cari oleh manusia siapapun. Kedekatan sama Allah. Kedekatan. Cuma kita nggak bisa sebut, sama saling tahu saja dan paham kan itu. Ya. Jadi inilah sebenarnya yang ingin ku sampaikan, rasa itu. Dan tidak semua orang bisa merasakan perasaan itu. Hanya kebetulan pilihan-pilihan aja. Karena sampai itulah yang dicari totalitas itu. Totalitas orang-orang tasawuf itu. Di mana Allah? Rasanya tadi. Di mana Allah? Allah nggak tahu kita tadi mana. Karena semua makhluk sama perasaannya. Yeah. Bukan kita sendiri. Udah itu dengan ilmu ini Pak Bowo tidak tersesat. Tahu kan?
kan nggak tersesat. Cuma kita tahu bahwa hakikatnya semuanya dari Allah, semuanya milik Allah. Itulah ketika rasa dekat tadilah Pak Bo ngerasakan ruh Allah yang ditiupkan. Ya. Tahu kan? Rasa ruh kita itu. Ruh kan ketika Allah ciptakan manusia ditiupkan ruh di dalam rahim ibu termasuk Adam. Rasa ruh tadi itulah dekatnya sampai seakan-akan nggak berani sebutkan lah pastinya. Nggak disentuh ya. Iya. Ya kan dekatnya berarti disitulah hilang kesombongan. Itulah yang buat juga Nabi Isa kenapa nggak nganggap Allah bapaknya. Tahu kan? Dia kan nggak punya bapak. Kenapa dia nggak nganggap Allah bapaknya? Karena dia paham. Bukan dia saja yang merasakan, seluruh makhluk merasakan. Semuanya tidak tahu ini, kita ini berada di satu titik garis lah umpama, garis waktu. Kita nggak tahu setiap detik apa yang terjadi. Tapi Allah tahu semua, totalitas. Iya. Bakal bagaimana ini. Langkah kita ke depan, kita termasuk ke belakang. Makanya kita bisa dihisap. Allah tahu semua dari mulai belum lahir sampai mau mati. Sampai mau mati. Jadi dari awal dunia Allah sudah tahu sampai kita akhir sudah tahu. Jadi ini sekedar pengalaman. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Pak Bowo. Kan? Nanti ini 75% isi Al-Quran. Jadi kalau kita dengan paham ini ketika kita baca Al-Quran, pahamlah kita semua ayat-ayat tentang Allah. Tidak menimpa pada satu kaum kecuali Allah telah menulis di Lauh Mahfuz. Kan banyak ayat-ayat Al-Quran tentang tauhid. Inilah puncak tauhid tadi. Gitu. Jadi kira-kira udah paham. Udah paham betul ya. Jadi kita tutup aja ya. Oke. Oke ya. Pak ya. Bismillah.